Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik anak-anakku, siswa dan siswi MAN 2 Cirebon kelas 11. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saya ucapkan ya, dimanapun kalian berada, baik yang di pondok, di sekolah, ataupun mungkin menyaksikan video ini di rumah. Pada minggu kemarin saya sudah membagikan video mengenai satu materi pertama di semester kedua ini, yaitu mengenai akhlak pergaulan remaja. Yang kemarin kita bahas itu merupakan akhlak pergaulan remaja dalam poin akhlak terpuji. Nah, pada kesempatan kali ini ya masih bersama saya Yuyu Krisdiansah, guru mata pelajaran akidah akhlak bagi kelas 11 MAN 2 Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai akhlak tercela pada pergaulan remaja. Nah, sering pula kita mengatakan bahwa akhlak tercela itu dikatakan sebagai kenakalan remaja. Nah, sudah sering mendengar mungkin ya kalian mengenai istilah kenakalan remaja. Nah, sebetulnya kenakalan remaja itu apa sih? Kalian sudah mengerti atau belum mengenai kenakalan remaja? Nah, baik, secara istilah atau secara pengertian akan saya tampilkan bahwa yang dimaksud dengan istilah perilaku tercela remaja atau diidentikan dengan kenakalan remaja merupakan gejala sakit atau patologis ya, secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial ya, sehingga mereka, si remaja ini, mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, tingkah laku kenakalan remaja cakupannya sangat luas. Mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal yang bisa jadi berujung penjara. Nah, ini secara pengertian, jadi saya harap dengan pengertian yang singkat ini kalian bisa memahami bahwa yang dimaksud kenakalan remaja itu merupakan sebuah penyakit ya. Kata kuncinya adalah gejala penyakit, kemudian perilaku yang menyimpang, kata kuncinya, dan ini bisa terjadi atau bisa dalam cakupan tidak diterima oleh lingkungan sosial atau bahkan bisa berupa tindakan-tindakan kriminal. Nah, adapun bentuk-bentuk akhlak tercela pada pergaulan remaja yang sebetulnya banyak sekali akhlak tercela dalam pergaulan remaja atau kenakalan remaja, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membatasi sesuai dengan kurikulum. Ada 4 bentuk kenakalan remaja yang biasanya banyak sekali terjadi. Yang pertama, yang dikategorikan sebagai kenakalan remaja, pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas ini sering juga kita istilahkan dengan free sex gitu ya, atau seks bebas ya. Biasanya di usia remaja itu, karena kembali ke memori 1 minggu yang lalu, bahwa usia remaja itu biasanya mulai menyukai lawan jenis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, dari rasa ingin tahu yang tinggi ini kemudian biasanya mengeksplorasi berbagai hal untuk mencari tahu tentang berbagai permasalahan atau tentang berbagai persoalan. Nah, kembali ke laptop ya, bahwa pergaulan bebas yang sering terjadi di kalangan remaja biasanya diawali dengan itu jalan-jalan, bonceng-boncengan ya. Ini bukan berarti saya menampilkan tokoh film Dilan ini sebagai contoh kenakalan remaja, tidak sama sekali, tapi sebagai gambaran bahwa awal mula tingkat pergaulan bebas atau free sex itu bisa diawali dengan seperti ini yang saya tayangkan ya. Awal mulanya mungkin berjalan-jalan, berduaan, kemudian lanjut ya berdua-duaan di tempat sepi, dan pada akhirnya, nah mohon maaf, ini yang sangat banyak sekali terjadi di lingkungan kita ya, MBA orang bilang ya, married by accident. Jadi terjadi kecelakaan seksual yang pada akhirnya mendorong terjadi pernikahan dini. Ada sebuah video berita mengenai tindakan seorang ibu muda bersama ibunya, jadi ibu muda dan nenek si bayi, yang membuang bayi yang dilahirkan oleh si anak tersebut ya. Nanti saya tayangkan, bisa dilihat videonya berikut ini. Ya, sementara itu pemirsa, malu karena hamil di luar nikah, seorang remaja putri yang dibantu ibunya tega membunuh dan membuang bayi yang dilahirkan anaknya. Aksi ini terbongkar setelah warga menemukan sesosok jasad bayi terbungkus karung mengambang di sungai.
Seorang remaja Putri S dan ibunya DC langsung diamankan aparat Polsek Panakukang di sebuah rumah kos kawasan Racing Center Makassar. Penangkapan ini bukan tanpa alasan. Mereka disangka membunuh bayi laki-laki dan jenazahnya dibuang ke sungai Sindrijala. Kedua orang tua yang semestinya menyayangi buah hatinya ini mengaku malu tak kuat menahan aib keluarga karena mempunyai bayi di luar nikah. Aksi penemuan jasad bayi ini sempat menghebohkan warga Kelurahan Tamamaung, Makassar saat mereka menemukan mayat bayi terbungkus dalam karung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ibu dan anak tersebut terancam hukuman 9 tahun penjara. Dia menghadap kemana? Siapa yang tamam kira Halo? Iya. Halo. Oh iya. Oke. Alamatnya di belakang. Ya. Oke, selanjutnya kenakalan remaja yang kedua yaitu tawuran. Ya, banyak sekali terjadi tawuran. Biasanya tawuran ini dilakukan oleh siapa? Sebagian besar oleh pelajar, oleh remaja. Karena saya belum melihat belum melihat ada kakek-kakek yang kemudian melakukan tawuran. Sebagian besar tawuran ini dilakukan oleh para remaja. Tawuran ini sangat mengkhawatirkan ya kejadiannya. Banyak sekali kita nonton berita di mana-mana bahwa terjadi tawuran-tawuran antar kelompok siswa yang pada akhirnya mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak, ada yang korban meninggal, bahkan ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Dan yang paling prihatin lagi, tidak sedikit anak-anak remaja ini hanya karena ikut-ikutan, katanya sih solidaritas terhadap teman-teman tongkrongannya atau solidaritas terhadap teman-teman satu sekolahnya, satu gengnya, kemudian mereka ikut-ikutan melakukan tawuran tanpa tahu penyebab terjadinya tawuran itu dasarnya seperti apa gitu. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini juga ada videonya ya, ada video sebuah kejadian mengenai tawuran pelajar yang mengakibatkan satu pelajar meninggal dunia. Berikut videonya. Tawuran pelajar kembali menelan korban jiwa. Selasa malam seorang siswa kelas 2 SMP tewas dibacok usai tawuran dengan pelajar lain di sekitar Terminal Bubula Kota Bogor. Keluarga korban yang datang ke lokasi menangis histeris melihat jasad korban terkapar di jalan. Polisi saat ini mengamankan 2 orang siswa SMP yang diduga terlibat tawuran. Sejumlah keluarga korban menangis histeris melihat jasad Irgi, seorang siswa SMP yang terkapar di Jalan Raya Cibadak, Bubula, Kota Bogor Selasa malam. Sebelumnya, siswa kelas 2 SMP itu terlibat tawuran dengan pelajar lain pada Selasa petang. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian kepala dan punggung. Sebelumnya, warga sempat kaget saat melihat korban lari tergopoh-gopoh usai dikejar oleh kawanan pelajar bermotor. Namun tiba-tiba korban langsung tersungkur. Polisi yang datang ke lokasi kemudian melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Sedikitnya 2 siswa SMP yang ditangkap warga kemudian dibawa petugas. Dapat keterangan sementara memang di sana terjadi 2 kelompok anak di bawah umur ini tawuran. Namun tawuran ini menggunakan senjata tajam, itu menurutkan informasi. Anggota di lapangan sedang dikumpulkan saksi-saksi mengetahui bagaimana kejadian itu yang sebenarnya. Diduga kelompok pelajar yang terlibat berasal dari SMP 2 Cibung Bulang dan SMP Sudarma. Kasus tawuran pelajar ini ditangani oleh Satreskrim Polresta Bogor. Muhammad Juanda, Bogor. Ya, baik, setelah menyaksikan 2 video tadi, saya rasa itu cukup memberikan gambaran bagi kita bahwa banyak sekali tingkat kenakalan remaja yang berada di lingkungan sekitar kita. Ya, ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, gambar apa ini? Ya, mengkonsumsi minuman keras. Ya. Mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol, baik itu disebutnya miras atau minol atau dan lain sebagainya, pada dasarnya sama. Itu minuman yang memabukkan. Ya, jadi mengkonsumsi minuman keras secara agama jelas hukumnya haram. Ya, kemudian secara sosial juga masyarakat akan mengabaikan atau akan memberikan cap negatif terhadap para pelaku minum minuman keras. Alkohol itu selain secara agama diharamkan, secara kesehatan juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, diberikan otak itu untuk memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Nah, dengan minuman keras atau minuman beralkohol ini justru akal pikiran yang membedakan antara manusia dengan hewan, yang membedakan antara manusia dengan binatang itu hilang. Ya. Sehingga orang yang meminum minuman keras itu dengan tidak langsung dia sedang menyamakan dirinya yang Allah Subhanahu wa taala sudah tinggikan derajatnya. Ketika dia meminum minuman keras,
pada dasarnya dia sedang menyamakan dirinya seperti binatang atau seperti hewan. Karena fungsi pembeda daripada manusia dan hewan sudah dia hilangkan, yaitu akal pikiran. Nah, kalau manusia tidak memiliki akal pikiran, apa bedanya dengan hewan? Ya, kan seperti itu. Kemudian, poin yang berikutnya, ini juga yang banyak sekali terjadi di kalangan remaja. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan siswa Aman 2 Cirebon. Penyalahgunaan narkoba. Nah, beberapa atau satu semester yang lalu materi tentang narkoba sudah disampaikan ya, meskipun tidak melalui video. Narkoba itu berbagai macam jenis ya. Cuma secara ringkas bahwa narkoba itu merupakan narkotika dan zat adiktif, yang artinya zat-zatan tertentu yang bisa menimbulkan halusinasi atau bisa menimbulkan depresan ya. Efek dari narkoba itu kan halusinogen dan depresan. Kalau orang sudah mengkonsumsi narkoba, maka akal pikirannya juga hilang, lebih parah lagi daripada meminum minuman keras ya. Jangan beranggapan bahwa narkoba itu hanya ada di berita, karena di lingkungan sekitar kita juga sudah banyak sekali terjadi remaja-remaja dan lain sebagainya yang kemudian menjadi pecandu narkoba. Ini saya tampilkan data nih. Ada data pengguna narkoba dari tahun 2018 ya. Ini data di tahun 2018 yang harus kita lihat bahwa di tahun 2018 saja ada sekian banyak pecandu narkoba. 2,3 juta jiwa mahasiswa, 1,5 juta jiwa pekerja, dan yang sangat mengkhawatirkan di sini ya, ada pelajar sekitar 2,29 juta jiwa. Bayangkan 2,29 juta jiwa pelajar yang pasti masih berusia remaja mengkonsumsi narkoba. Ini cakupannya secara luas ya, secara Indonesia. Nah, bagaimana di lingkungan kita sendiri? Nah, ini yang lebih dekat. Ini saya ambil dari Radar Cirebon ya, ada di beritanya berarti di lingkungan kota Cirebon kalau tidak salah. Ya. Kita lihat data di bawah sini. Di tahun 2019 saja, ya, di tahun 2019 dari sekian banyak pecandu narkoba, ada 11 orang diantaranya merupakan pelajar. 11 orang dari 39 orang pecandu narkoba di kota Cirebon adalah pelajar. Kalau dilihat dari usia, ya, usia 11 sampai 20 tahun, karena yang dikategorikan remaja kemarin kan antara 13 sampai dengan 19 tahun. Di usia remajanya ada 16 orang yang pecandu narkoba. Ini di tahun 2019. Nah, berikutnya di tahun 2020, ya, angkanya memang agak sedikit penurunan ya, dari 39 turun ke 36. Di tahun 2020 ada pelajar sebanyak 3 orang, ya, 3 orang pelajar ini di sini, 3 orang pelajar menjadi pecandu narkoba, dan dilihat dari rentang usia 11 sampai 20 tahun ada 12 orang pecandu narkoba. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Ketika generasi mudanya sudah kecanduan narkoba, sudah kecanduan minuman beralkohol dan lain sebagainya, bagaimana generasi muda Indonesia ke depan? Ya, makanya 1 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa 20-30 tahun yang akan datang, Indonesia itu akan dipimpin oleh kalian, oleh remaja. Nah, kalau remajanya sudah banyak yang terjadi kecanduan narkoba, maka jangan harap Indonesia ke depan akan maju. Baik, selanjutnya dampak negatif akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama jelas ya, ketika melakukan tindakan-tindakan yang akhlak tercela tadi, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Minuman beralkohol jelas dalam ajaran Islam itu diharamkan, dan saya rasa dalam berbagai ajaran agama pun akan dilarang ya. Kemudian juga tadi narkoba juga sama ya, bertentangan dengan nilai ajaran agama ya. Dan setiap perbuatan-perbuatan atau akhlak tercela itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Tidak hanya nilai ajaran agama Islam, tapi nilai semua ajaran agama. Nah, kemudian yang kedua ya, hilangnya budaya malu ya, hilangnya budaya malu, karena semakin seringnya melakukan perbuatan dosa atau terlalu seringnya melakukan pelanggaran-pelanggaran norma-norma sosial atau adat istiadat, apalagi nilai-nilai ajaran agama, maka lama-kelamaan budaya malunya akan hilang ya. Sehingga sudah tidak lagi merasa malu ketika melakukan perbuatan dosa. Yang lebih parahnya lagi, ketika merasa dirinya sudah banyak berbuat dosa ya, dia tidak malu melakukan perbuatan dosa berikutnya, tapi merasa terlalu kotor untuk melakukan kebaikan ya. Ketika diajak berbuat baik, dia malah menjawab, aduh mohon maaf, saya ini terlalu kotor untuk melakukan kebaikan. Tapi dia tidak merasa terlalu kotor untuk menambah perbuatan dosa.
dosa. Jadi hilangnya budaya malu. Kemudian ini yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Jelas, narkoba akan menimbulkan masalah kesehatan. Ya, banyak terjadi, bahkan tidak hanya masalah kesehatan, banyak yang meninggal juga gara-gara menggunakan narkoba. Minuman beralkohol pun sama, ya. Minuman beralkohol sama menimbulkan gangguan kesehatan. Apalagi miras oplosan sekarang yang banyak beredar di mana-mana, ya. Nah, salah satu dampak negatif dari perbuatan atau akhlak tercela tadi dalam masalah kesehatan yang juga tidak kalah memprihatinkannya itu terjadinya banyak penyakit HIV, ya, atau AIDS, ya, dari perbuatan-perbuatan yang tadi melanggar norma-norma agama, perbuatan zina dan lain sebagainya, apalagi yang berganti-ganti pasangan, ya, karena biasanya orang yang berbuat zina itu tidak memikirkan dengan siapa dia melakukan. Nah, ini ada berita yang dirilis oleh Tempo, saya rasa insya Allah beritanya akurat, ya. Di tahun 2018 ada 37,9 juta kasus orang yang terkena HIV di seluruh dunia. Ya. Kemudian di sini ada yang di Indonesianya 621.344 orang estimasi jumlah kasus di seluruh Indonesia. Artinya ada lebih dari 600.000 orang yang terkena HIV AIDS. Dan yang juga sangat mencengangkan, ya, di sini terjadi 40.000 kasus baru ini di tahun 2018. Di antaranya 48.000 orang meninggal karena AIDS. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Jadi ajaran Islam itu sebetulnya sangat luar biasa. Ketika dilarang, maka pasti ada dampak negatif atau ada hikmah kenapa hal itu dilarang. Gitu ya. Baik, karena kita berkejaran dengan durasi, ya, supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Kemudian menghindari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Nah, ini yang pertama, bagaimana sih caranya untuk menghindari akhlak tercela? Itu meningkatkan iman dan amal soleh. Saya percaya kalian yang tinggal di pondok akan selalu dibimbing, akan selalu dibina oleh guru-guru kalian, oleh kiai-kiai kalian, oleh para pengurus pondok, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini yang sering kali kita tekankan, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Sering kita dengar adab itu letaknya berada di atas ilmu. Percuma kalau memiliki ilmu tapi tidak beradab, ya, jadi adab itu harus didahulukan. Maka untuk meningkatkan atau untuk menghindari perilaku tercela tadi, langkah yang kedua itu meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Tidak hanya dengan teman, tidak hanya dengan orang tua, dengan siapapun, ya. Dengan siapapun etika bergaul ini harus diterapkan sesuai dengan ajaran agama dan budaya yang berlaku di masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga, nah, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi di tengah pandemi, ya. Apalagi di tengah pandemi di mana kita memiliki waktu yang sangat luang sebetulnya, karena belajar yang seharusnya di sekolah kan digantikan menjadi belajar di rumah, ya. Artinya harus bisa mengatur dengan baik kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain, kapan waktu untuk istirahat. Maka tempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan dipakai waktu belajar dipakai untuk bermain game, ya, atau waktu istirahat dipakai untuk nongkrong, sehingga ini kan tidak proporsional. Maka tempatkan atau atur waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, barangkali itu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua, ya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi saya persilahkan untuk menanyakan di WA, di e-learning atau di channel YouTube, ya, dipersilahkan. Baik, demikian, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.